Nama saya Iqbal Feliciano dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Pidana. Saya juga merupakan peneliti di dalam Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Baik, menurut saya dalam Undang-Undang KPK yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kalau dibandingkan dengan undang-undang yang lama, ada inefisiensi dalam proses penyidikan, khususnya karena ada Dewan Pengawas. Seperti diketahui, berkaitan dengan proses penyidikan di dalam Undang-Undang KPK yang baru, terdapat satu instansi khusus yang dibuat, yaitu Dewan Pengawas. Di dalam konteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas mempunyai beberapa kewenangan, yaitu berkaitan dengan izin pelaksanaan upaya paksa berupa penyitaan, berupa perampasan maupun kemudian berupa wiretapping. Akan tapi kemudian proses-proses ini tidak justru mempercepat proses penyidikan, akan tapi malah justru menghambat prosesnya karena dinilai akan semakin lama, semakin panjang birokrasi sehingga kemudian penyidikan tidak dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Baik, contohnya seperti ini ya. Berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, seorang penyidik sebelum dia melakukan upaya paksa berupa penyitaan maupun kemudian berupa penyadapan, maka dia harus memperoleh izin dari Dewan Pengawas, dan izin itu dapat didapatkan selama 1x24 jam pasca diajukan izin itu. Nah, sementara dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, langkah-langkah seperti itu harusnya diambil secara cepat dan sesuai dengan pertimbangan hukum. Kalau dalam undang-undang yang sebelumnya hanya memerlukan izin dari Ketua KPK, atau kalau kemudian tidak berupa tangkap tangan, maka dia bisa meminta izin kepada pengadilan negeri setempat untuk melakukan upaya paksa itu pada saat kondisinya tidak dalam kondisi yang perlu dan mendesak. Dalam undang-undang yang baru harus ada izin dari Dewan Pengawas, dan itu memakan waktu untuk proses-proses sehingga kemudian bisa jadi dalam waktu yang 1x24 jam itu pelaku tindak pidana korupsi menghilangkan bukti atau kemudian informasi tersebut bocor sehingga kemudian buktinya dihilangkan secara langsung, dan itu rawan juga terjadi konflik of interest pada saat kemudian ada hubungan-hubungan yang tidak bisa diungkap antara pelaku tindak pidana korupsi dan Dewan Pengawas. Itu yang bisa dimanfaatkan dan itu yang berbahaya juga dalam konteks penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Sebenarnya dari awal sebelum undang-undang ini disahkan, banyak akademisi dan masyarakat sipil mengkritisi berkaitan dengan substansi undang-undang KPK itu. Akan tetapi pada saat itu tidak pernah ada tanggapan yang cukup serius untuk merubah isi yang kemudian diduga akan menjadi masalah di kemudian hari. Berkaitan dengan tadi yang saya contohkan, contohnya berkaitan dengan Dewan Pengawas. Dari awal yang kami harapkan ada perubahan yang cukup signifikan adalah berkaitan dengan Dewan Pengawas. Substansi berkaitan dengan Dewan Pengawas, ada dua hal yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19, yaitu yang pertama memberikan izin dan yang kedua adalah mengawasi kinerja penegakan hukum oleh KPK. Karena definisinya adalah Dewan Pengawas, harusnya dia hanya sebatas mengawasi, bukan memberikan izin. Dan itu sudah disampaikan oleh masyarakat sipil, akan tapi tetap menjadi undang-undang yang sama. Dan secara formil, undang-undang KPK ini pun bermasalah, teman-teman sekalian. Kaitannya adalah dengan awal mula dibuatnya undang-undang KPK. Kalau kita tracking, masuknya undang-undang KPK ini berasal dari prolegnas kumulatif, bukan prolegnas prioritas, akan tapi kemudian dijadikan undang-undang KPK. Sedangkan keadaan yang perlu dan mendesaknya tidak kita dapatkan dalam posisi